Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Tio Adi dan saat ini saya mendalami ilmu penyakit dalam. Nah, untuk materi saat ini adalah kita membahas mengenai pertahanan tubuh. Wah, apa ini pertahanan tubuh ini? Oke, kita lihat nih, pertahanan tubuh itu ibaratnya seperti kerajaan. Masih ingat game apa ini? Ya, ini game zaman dahulu, namanya game Age of Empire. Nah, Age of Empire itu kan adalah game membangun sebuah kerajaan ya. Nah, kita ibaratkan di sini itu pintu gerbang awal itu adalah barrier dari tubuh. Apa saja sih kalau kita logikakan dalam tubuh? Contoh mata. Mata itu punya benteng pertahanan, yaitu apa? Air mata itu sendiri. Dia menjaga supaya tidak ada pertumbuhan bakteri di sekitar mata. Di rongga hidung ada apa? Ada cairan, ada rambut-rambut hidung. Itu juga untuk apa? Menjebak dari mikroorganisme atau bakteri supaya tidak sampai masuk ke dalam. Lalu kulit kita sendiri itu juga merupakan benteng pertahanan juga. Terus saluran kencing, air kencing kita itu juga menghambat pertumbuhan bakteri. Jika memang ada bakteri berlebih, maka respon tubuh adalah kita cepat-cepat mengeluarkan kencing gitu, supaya bakterinya tidak tumbuh di dalam saluran kencing. Terus ada lagi di bokong, di saluran tempat keluarnya BAB, itu juga ada namanya membran di situ juga untuk mencegah, untuk menahan dari bakteri-bakteri atau mikroorganisme. Terus ada lagi di kemaluan wanita. Kemaluan wanita itu juga ada bersifat asam, dan di situ untuk menghambat dari bakteri-bakteri yang merugikan tubuh. Terus di perut lagi, di perut sini ada zat asam seperti di lambung, itu juga membunuh bakteri-bakteri yang ada di situ. Terus ada lagi di saluran napas, itu juga ada seperti rumbai-rumbai atau seperti lapisan di situ berisi cairan juga. Cairan itu juga untuk menahan bakteri-bakteri. Terus ada lagi di mulut kita, air ludah kita. Di telinga kita juga ada cairan di telinga, itu juga menghambat juga bakteri supaya tidak merugikan kita, mencegah masuknya bakteri juga dan pertumbuhan bakteri. Nah, itu kalau kita membahas namanya benteng luarnya. Sekarang kita masuk lagi. Sistem imun kita yang ada dalam tubuh kita itu ibaratnya adalah seperti catur. Kalau kita imun, yang pertahanan pertama adalah ya ini, di sekitar kerajaan ini, rumah-rumah ini ya, itu atau ibaratnya sebagai, kalau di catur itu pasukannya. Nah, yang paling dalam lagi itu adalah kerajaannya itu kita di lini kedua dari catur. Kenapa? Di sini itu dia memiliki gerakan-gerakan spesifik untuk membunuh lawan. Ibaratnya di dalam sistem tubuh kita itu ada yang namanya innate immunity atau imun awal, ada imun yang adaptif atau adaptasi, di mana imun yang adaptasi itu dia memiliki sifat yang lebih spesifik daripada yang innate immunity. Kalau pion depan kan gerakannya cuma satu gitu aja kan, hanya satu. Tapi coba kita lihat kuda gerakannya bisa membentuk huruf L. Kalau menteri dia bisa langsung maju, yang penting berada di garisnya. Kalau benteng dia bisa maju mundur kiri kanan asal dia tegak lurus. Nah, itu yang disebut dengan spesifik. Dia memiliki gerakan-gerakan spesifik, sama dengan tubuh kita. Adaptive immunity dia memiliki fungsi-fungsi yang spesifik yang sangat berbeda dengan yang namanya innate immunity. Nah, innate immunity itu pertahanan awal ketika mikroba masuk ke barrier kulit yang seperti kita lihat tadi adalah benteng kita. Nah, pertahanan awalnya di sini, nah itu adalah ini, ada fagosit, ada sel dendrit. Ingat, dendrit itu adalah makrofag tapi yang ada di ujung-ujung dari kulit itu. Terus ada lagi fagosit, biasa dilakukan oleh makrofag. Ada komplemen, ada natural killer cell. Dan ini natural killer cell ini dipercaya juga bisa untuk membunuh sel-sel tumor juga, sel-sel kanker. Nah, seperti itu. Dan itu bekerjanya hanya beberapa jam saja.
Berbeda dengan yang adaptive immunity atau imun adaptif, dia bisa sampai beberapa hari. Makanya antibodi itu terbentuk baru beberapa hari, bukan beberapa jam setelah infeksi, tapi beberapa hari setelah infeksi. Nah, seperti COVID sendiri antibodi itu baru terbentuk dalam beberapa hari. Nah, contohnya seperti itu. Nah, adaptive immunity ini itu ada yang namanya sel B dan sel T yang seperti saya bilang tadi. Kalau di innate immunity, salah satunya adalah neutrophil yang pernah bilang sebelumnya. Nah, untuk sel berikutnya. Nah, kita lihat adaptive immunity. Nah, adaptive immunity itu ada yang humoral, ada yang sel seluler. Humoral itu fungsi yang berfungsi itu adalah limfosit B. Limfosit B itu nanti akan membentuk antibodi atau sel memori. Kalau cell mediated immunity, jadi ada dua fungsi di sini. Salah satu fungsi adalah yang berfungsi adalah helper T helper, yaitu tolong, atau cytotoxic T. Nah, contoh yang cytotoxic T limfosit. Jadi misalnya virus ya, atau COVID dan sebagainya itu ya, COVID itu virus COVID misalnya. Virus COVID itu kecenderungan dia tuh paling senang tuh dia masuk ke sel. Karena dia pasti mainnya itu pasti di RNA dan DNA. Nah, dia juga berkembang biak di dalam sel. Masalahnya seperti itu. Nah, Tuhan menciptakan namanya cytotoxic T cell. Fungsinya apa? Dia untuk membunuh sel itu, memprogram untuk membunuh sel itu. Jadi ditempellah sel sel yang kemasukan infeksi virus itu, akhirnya sel yang terinfeksi itu menjadi terbunuh. Virusnya terbunuh, selnya pun juga terbunuh. Berbeda dengan ini fagosit yang dilakukan oleh sel T helper. Nah, T helper ini fungsinya adalah menyuruh makrofag yang lebih spesifik. Jadi ada namanya makrofag, itu kan dari monosit ya. Monosit kalau di jaringan namanya makrofag. Makrofag itu disuruh nih oleh sel T helper, tolong ini ada begini. Akhirnya ada bakteri atau sel-sel yang benda asing itu akhirnya dimakan oleh makrofag dan dibunuh dengan cara memakan dari bakteri-bakteri. Contoh adalah bakteri-bakteri. Nah, kalau kita lihat grafiknya di sini, bahwa setelah ada antigen macam-macam dan sebagainya, maka ingat, fungsi sel itu adalah terjadi diferensiasi. Diferensiasi itu menjadi fungsinya menjadi lebih matang. Ini untuk adaptive immunity ya. Nah, ketika itu menjadi lebih matang, maka menjadi humoral immunity yang tadi membentuk antibodi, ataupun dengan cell mediated immunity. Humoral antibody itu dia membentuk antibodi ketika kalau ada kuman yang sama atau bakteri atau virus yang sama, dia sudah punya pertahanan tubuhnya. Nah, biasanya antibodi ini berada di sel plasma ya, makanya ada kalau kan ada plasma konvalesens ya, tuh isinya antibodi. Nah, ketika virus itu terbunuh, virus atau bakteri itu terbunuh baik di fagosit maupun dibunuh seperti ini, ada yang namanya, ini yang disebut namanya apoptosis atau kematian yang terprogram. Fungsinya dari kematian yang terprogram ini adalah, salah satunya adalah jangan sampai virus atau bakteri itu merugikan tubuh kita, ataupun jangan sampai ada sel yang seperti sel kanker itu menjadi bertumbuh. Makanya di tubuh itu punya proses yang namanya apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Dan ini merupakan jawaban seperti yang saya pernah bilang sebelumnya, adalah bahwa kenapa sih orang kalau merokok udah lama gitu kok baik-baik aja badannya? Ya mungkin salah satunya adalah tubuh itu masih mampu melakukan yang namanya kematian terprogram terhadap benda-benda racun yang ada dalam rokok itu. Atau mungkin pasien itu sudah sering minum alkohol yang oplosan, yang dicampur macam-macam, yang kalau mungkin orang-orang lain itu akan bisa mengalami kematian dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok beberapa orang tidak? Salah satunya adalah perlindungan yang diberikan Tuhan dengan melakukan yang mana apoptosis dari benda-benda racun itu. Terus kenapa sih orang kok kadang-kadang walaupun dia merasa wah
dia sering berhubungan sama pasien-pasien COVID tapi kok dia tidak pernah sakit, dia hanya di swab itu hasilnya positifnya. Mungkin salah satunya apa, dia sudah bisa melakukan kematian yang terprogram. Jadi jangan tubuh kita belum sampai merasakan yang namanya gejala-gejala COVID, tapi sudah dimatikan oleh proses yang namanya apoptosis itu sendiri. Selain dari jumlah virusnya yang memang sedikit dari COVID dalam tubuh kita, tubuh juga melakukan yang namanya apoptosis. Jadi apoptosis ini adalah kematian yang terprogram. Jadi itu mungkin jawabannya kenapa kok orang-orang itu tidak gampang sakit, tidak gampang sakit dan lain sebagainya, karena memang ada proses yang namanya apoptosis. Contoh yang paling sering adalah gagal liver. Nah, di liver itu kan kalau terkena racun terus maka selnya kan berubah. Nah, apoptosis ini juga difungsikan untuk supaya sel-sel dari liver itu tidak berubah, dengan cara sel-sel yang mulai berubah itu diprogram supaya dimatikan secara terprogram dengan apoptosis, supaya tidak timbul sel-selnya tidak berubah menjadi lebih keras. Kalau lebih keras maka liver itu lebih mengkeret. Nah, liver mengkeret tidak bisa menjalankan fungsinya sehingga terjadi namanya gagal liver. Apoptosis itu juga mencegah supaya tidak terjadi yang namanya gagal liver.